Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi hari ini dengan saya Darmayanti Carmen dari SMA Negeri 1 Maluku Tengah. Semoga kita semua sehat. Oke, saya ingin menyapa anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Maluku Tengah, khususnya siswa IPS kelas 10. Bagaimana kabar? Semoga sehat semuanya ya hari ini. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah Ibu mengajak kita semua untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua hingga pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, kedamaian untuk mengikuti segala aktivitas kita. Baik anak-anakku sekalian, materi yang akan Ibu bawakan pada hari ini adalah sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, kisah, dan seni, yang merupakan sejarah peminatan kelas 10 di awal tahun pelajaran baru 2021-2022. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lihat kompetensi dasarnya. Oke, nah anak-anakku sekalian, dalam kompetensi dasar pengetahuan dijelaskan bahwa menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan menyajikan hasil telaah tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni dalam bentuk lisan dan tulisan serta media yang lain. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pelajaran sejarah peminatan hari ini itu diharapkan kalian mampu menganalisis sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, kisah, dan seni. Kemudian kamu juga dapat mampu membuat laporan hasil kajian tentang sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai fakta dan peristiwa sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut pada materinya. Oke, nah apa itu sejarah sebagai ilmu? Apa itu sejarah sebagai ilmu anak-anakku? Kita tahu bahwa sejarah sebagai ilmu dapat dilihat dari beberapa ciri. Jadi berbicara sejarah sebagai ilmu itu ada ciri-cirinya ya. Kurang lebih ada sekitar 5 ciri yang nantinya akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, ciri yang pertama itu sejarah sebagai ilmu empiris. Ilmu empiris di sini termasuk dalam bahasa Yunani empiria atau emperion, itu berarti pengalaman. Nah, pengalaman yang akan direkam oleh seorang sejarawan dalam sebuah dokumen. Seorang sejarawan akan membuat sebuah dokumen sejarah itu berdasarkan hasil yang diteliti, ya. Hasil yang diteliti sesuai dengan pengalaman yang didapatkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Nah, kemudian fakta-fakta itu diinterpretasikan, kemudian juga dibuatkan dalam sebuah bentuk tulisan yang disebut dengan tulisan sejarah. Itu yang disebut dengan sejarah sebagai ilmu untuk ciri yang pertama atau yang disebut dengan ilmu empiris ya. Baik anak-anakku sekalian. Selanjutnya kita lihat yang berikut adalah perbedaan antara ilmu sejarah dengan ilmu biologi. Sejarah itu sama dengan ilmu-ilmu alam yang lainnya ya, berdasarkan pengalaman, kemudian pengamatan dan juga penyerapan. Akan tetapi di dalam ilmu sejarah itu kalau di dalam ilmu alam itu sering melakukan percobaan yang dapat diulang-ulang. Sementara dalam sejarah itu tidak bisa kita mengulang sebuah percobaan. Sebagaimana contoh ya dapat dilihat di sini, misalnya Revolusi Indonesia ya, itu tidak dapat diulang kembali, peristiwanya itu tidak dapat diulang, hanya sekali terjadi dan setelah itu lenyap di telan masa lampau. Sedangkan fakta sejarah adalah fakta tentang manusia ya, karena manusia di sini dia sebagai pelaku daripada sejarah.
Ya, objek kajian sejarah itu adalah manusia. Berbeda dengan objek kajian daripada ilmu alam. Ilmu alam itu adalah fakta tentang alam. Perbedaan-perbedaan itu tentu saja akan memberikan konsekuensi tersendiri kepada sejarah. Baik anak-anakku sekalian. Nah, sejarah itu sering dinyatakan tidak ilmiah, ya. Hanya karena sejarah bukan merupakan ilmu alam. Tapi ternyata cara kerja dari sejarah dan ilmu-ilmu alam itu sama, ya, jadi cara kerjanya sama. Perbedaan antara sejarah dan ilmu alam itu tidak terletak pada cara kerja, jadi cara kerjanya sama, jadi tidak terletak pada cara kerja, tetapi terletak pada objek yang akan dikaji. Ya, bisa dilihat di sini, ilmu alam mengamati benda-benda yang tentu saja berbeda dengan sejarah. Karena sejarah mengamati tentang perilaku manusia, aktivitas manusia, ya. Jadi manusia di sini sebagai perilaku, sebagai objek dan kajian daripada ilmu sejarah. Berbeda dengan ilmu alam yang mempelajari tentang benda-benda, ya. Jadi benda yang mati, ya, benda-benda mati atau abiotik itu dipelajari oleh ilmu-ilmu alam. Sedangkan manusia mempelajari tentang sejarah mempelajari tentang manusia yang disebut dengan faktor biotik, ya, hidup. Nah, benda ini tidak dapat berpikir, sedangkan manusia dapat berpikir dan berkesadaran. Olehnya itu dapat dimengerti bahwa kalau ilmu-ilmu alam itu menghasilkan hukum alam yang berlaku umum, sedangkan sejarah menghasilkan generalisasi yang tidak sepastisnya terhadap tidak sama seperti dengan ilmu alam. Baik anak-anakku sekalian. Nah, perbedaan yang mendasar dengan ilmu alam dalam biologi itu tadi sudah disampaikan bahwa biologi, ilmu alam dan biologi itu berdasarkan pengalaman dan pengamatan dan penyerapan. Itu cara kerjanya tidak ada perbedaan, ya. Akan tetapi dalam percobaan ilmu alam itu dapat diulang, sedangkan ilmu sejarah tidak dapat diulang. Nah, di sini perbedaannya, kalau sejarah dapat meninggalkan dokumen karena peristiwa sejarah itu terjadi, karena sekali terjadi akan ditelan oleh masa lampau. Seperti itu, ya anak-anakku sekalian. Oke, baik. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa perbedaan-perbedaan itu tentu membawa konsekuensi tersendiri bagi sejarah, dan seringkali dikatakan bahwa sejarah itu tidak ilmiah, bukan karena ilmu alam, ya, dan sebagainya. Namun ternyata bahwa cara kerja dari keduanya itu sama, ya. Perbedaan antara sejarah dan ilmu alam itu terletak pada objek kajiannya. Sekali lagi Ibu bilang bahwa perbedaan antara ilmu alam dan sejarah itu terletak pada objek yang nantinya akan diteliti oleh masing-masing disiplin ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut. Ciri yang kedua, ya. Kalau ciri yang pertama tadi, sejarah itu dia bersifat empiris, pengalaman, sedangkan yang kedua itu sejarah itu bersifat objek, ya, memiliki objek. Sejarah itu memiliki objek. Apa itu objek, ya anak-anakku sekalian? Objek berasal dari bahasa Latin objectus yang berarti di hadapan, sasaran dan tujuan. Sejarah biasanya dimasukkan dalam ilmu tentang manusia atau humaniora, ya, humaniora, karena selain objek yang diteliti adalah manusia, khususnya perubahan atau perkembangan yang dilakukan manusia pada masa lalu. Ya, sejarah juga memiliki metodologi yang digunakan berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, misalnya antropologi, ya, lebih dari segalanya, dan objek daripada sejarah itu adalah waktu. Nah, olehnya itu sejarah memiliki objek sendiri dan tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu lain, ya. Kalau sejarah yang dibicarakan adalah waktu, ya, waktu yang dimiliki oleh manusia. Nah, waktu dalam pandangan sejarah itu tidak bisa dilepaskan dari segala aktivitas manusia. Manusia dengan waktu berjalan bersamaan di suatu tempat, dan itu yang dikaji oleh ilmu sejarah, ya. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk pada ciri yang ketiga, yaitu generalisasi. Apa itu generalisasi anak-anakku sekalian? Generalisasi itu di dalam bahasa Latin generalis yang bermaksud umum, ya. Pengertian umum di sini adalah pekerjaan tentang penyimpulan dari yang khusus kepada yang umum.
Generalisasi yang tersedia dapat menjadi dasar penelitian bila sifatnya itu sederhana, sudah dibuktikan oleh peneliti sebelumnya, atau dia merupakan accepted atau history, ya. Accepted history. Generalisasi ini dapat dipakai sebagai hipotesa dalam membuat deskripsi, yaitu sebagai dugaan sementara. Biasanya ia hanya berupa generalisasi konseptual. Meskipun demikian, ya, pemakaian generalisasi yang bagaimanapun tetap harus dipakai, ya, dibatasi supaya sejarah tetap dia tetap empiris. Kemudian generalisasi sejarah sebenarnya adalah hasil daripada penelitian. Misalnya kata revolusi yang merupakan penyimpulan dari data yang memang ada dapat menjadi dasar dari penelitian. Nah, kata revolusi pemuda adalah kesimpulan yang didapatkan dari kata revolusi pemuda tadi, dari hasil penelitian. Akan tetapi, anak-anakku, sejarah adalah ilmu yang nantinya akan memberikan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian dan tidak boleh didasarkan kepada hal-hal yang tidak dianggap benar, tapi berdasarkan hal-hal yang dianggap benar dengan metodologi-metodologi yang sudah ditetapkan dalam tahapan metodologi sejarah. Baik, kemudian generalisasi ini atau kesimpulan ini umumnya memiliki pengaruh yang sangat penting dalam sejarah. Mengapa? Karena sejarah itu adalah ilmu. Jadi sejarah itu ilmu. Orang yang tak melakukan generalisasi, dia tidak akan mampu membedakan antara pohon dengan hutan. Ya, mengapa? Karena antara pohon dan hutan dua-duanya ada pohonnya, ya. Jadi ia tidak mampu membedakan antara hutan dengan taman misalnya. Mengapa? Karena kedua-duanya mempunyai unsur yang sama, yaitu pohon. Ada juga danau dan mungkin ada gundukan-gundukan tanah di dalamnya. Nah, demikian pula ia tidak akan mengerti lalu lintas yang dilihatnya, ya, karena dia melihat bahwa ada lampu hijau, kuning, lampu merah, ada garis polis, ada kereta, ada mobil, kemudian ada becak, dan itu semua terjadi di jalan raya. Nah, olehnya itu generalisasi sejarah boleh berarti spesifikasi atau bahkan anti generalisasi bagi ilmu lain. Ya, generalisasi itu dia bertujuan ada dua perkara penting, ya, yaitu saintifikasi, ya, penyimpulan, dan simplikasi adalah penyederhanaan. Nah, apa itu simplikasi dan apa itu simplikasi dan saintifikasi? Mari kita lihat berikut ini, anak-anakku sekalian. Nah, saintifikasi itu semua ilmu yang ditarik kesimpulan umumnya. Jadi, saintifikasi adalah penyimpulan umum, ya, penyimpulan umum dari sebuah ilmu, ya. Kesahajaan menjadi tumpuan dalam generalisasi. Kalau kita ingin memberi warna pada sebuah tembok, ya, kita tidak perlu tahu bahwa kita memerlukan berapa banyak ton cat. Namun kita perlu perhitungan luas tembok dan berapa meter yang akan dicat oleh setiap ton. Ya, maksudnya oleh setiap kaleng ton, ya, kaleng cat itu. Dan kita akan dapat meramalkan, ya, dengan penuh kepastian berapa ton cat yang akan dipakai, ya. Nah, ramalan itu dalam ilmu sosial itu termasuk sejarah, ya. Sejarah adalah tidak dengan penuh kepastian. Jadi hanya meramalkan tapi tidak pasti. Beda dengan matematika yang sudah pasti 2 tambah 2 adalah 2. Beda dengan sejarah. Sebaliknya, dia hanya berupa kemungkinan. Nah, dalam sejarah, generalisasi sama dengan teori bagi ilmu lain. Dalam antropologi kita kenal dengan teori evolusi, ya. Dalam sejarah kita mengenal generalisasi tentang perkembangan sebuah masyarakat, ya. Kalau orang menggunakan istilah teori untuk sejarah, maka yang dimaksudkan adalah generalisasi, ya, anak-anakku sekalian. Baik. Selanjutnya, simplikasi. Apa itu simplikasi? Simplikasi ini diperlukan seorang sejarawan untuk dapat melakukan analisis penyederhanaan yang ditentukan melalui pembacaan. Itu juga akan membimbing dan menuntun para seorang sejarawan dalam mencari data, melakukan kritik,
baik itu kritik intern maupun kritik ekstern dari sebuah sumber sejarah. Kemudian melakukan interpretasi, penafsiran ya, sebelum melakukan penulisan atau historiografi. Nah, anak-anakku, sejarah dengan pendekatan ilmu sosial itu membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengungkapkan generalisasi yang hanya dapat eksploralisasikan dengan alat-alat analisis ilmu sosial ya, di mana generalisasi seringkali merupakan kesimpulan-kesimpulan dari ilmu-ilmu yang lain. Oke. Nah, ciri yang keempat adalah sejarah memiliki metode. Ya, metode itu apa anak-anakku? Ya, metode itu adalah prosedur, cara, tahapan-tahapan yang harus dilalui secara ilmiah. Jadi sejarah memiliki metode. Ya, metode dalam bahasa Inggris itu dalam bahasa Yunani itu adalah methods, yang berarti cara. Ya, bagaimana cara? Ya, prosesnya seperti apa? Ya, melalui tahapan-tahapan apa? Tahapan-tahapan yang bagaimana? Ya, seperti itu. Ya, menurut Sartono Kartodijo tahun 1992, metode adalah bagaimana orang memperoleh pengetahuan. How to know, ya, berkaitan dengan ilmu sejarah. Jadi pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu sejarah. Metode sejarah adalah bagaimana seseorang mengetahui tentang sejarah itu sendiri. Kemudian seorang sejarawan harus mengetahui bagaimana ia menggunakan metode ini pada tempat yang seharusnya atau pada tempat yang semestinya. Baik anak-anakku sekalian, seorang sejarawan itu harus mengetahui prosedur-prosedur yang akan ditempuh dalam menjaring informasi, pertanyaan, ya, menjawab bagaimana melakukan kritikan terhadap sumber-sumber sejarah yang diperoleh, baik kritik intern maupun dalam kritik ekstern. Melakukan pengujian atas kebenaran-kebenaran dari isi sumber yang disebut dengan validasi. Sedangkan kritik ekstern dan intern itu adalah mengkritik sumber keaslian daripada sumber-sumber sejarah yang didapatkan secara otentik. Baik anak-anakku sekalian, nah ini adalah metode sejarah. Metodologi sejarah itu ada 4. Yang pertama pengumpulan, ya. Jadi data-data dikumpulkan. Kita melakukan suatu analisis penelitian tentang sebuah peristiwa sejarah. Di awal itu kita melakukan heuristik, pengumpulan data-data. Data-data ini dapatkan dari mana? Ya, kita cari, kita kumpulkan dari berbagai media, kita kumpulkan dari berbagai narasumber. Ya, kita kumpulkan dari berbagai pelaku peristiwa, saksi, ya, itu dikumpulkan dari berbagai informan, itu semua dikumpulkan yang disebut dengan data. Itu yang disebut dengan pengumpulan data awal untuk historiografi. Yang kedua itu verifikasi. Nah, data-data yang sudah terkumpul tadi itu diadakan pengujian terhadap sumber data. Jadi, apakah data ini layak atau tidak layak untuk kita teruskan, ya? Apakah data ini valid atau tidak valid? Asli kebenarannya atau hanya kepalsuan, ya, seperti itu. Kemudian data-data yang sudah diverifikasi tadi itu diadakan interpretasi, ya, mengkritik terhadap sumber data yang ditentukan tadi. Kritiknya ini bisa intern, kritik dari dalam, dan kritik ekstern, kritik dari luar. Jadi yang terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Jadi dari metodologi sejarah, mulai dari heuristiknya, pengumpulan data, sumber data, kemudian diverifikasi, melakukan pengujian terhadap sumber data, kemudian diinterpretasi, melakukan kritik sumber intern dan ekstern, kemudian yang terakhir adalah penulisan daripada sebuah peristiwa sejarah atau kisah sejarah yang disebut dengan historiografi. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi. Yang kelima. Ya, yang kelima ini merupakan ciri daripada ilmu sejarah. Dia memiliki teori. Jadi sejarah juga memiliki ilmu teori. Apa itu teori? Teori berasal dari bahasa Yunani theoria yang berarti renungan. Ya, seperti ilmu lainnya, sejarah juga memiliki teori pengetahuan yang sering disebut dengan filsafat sejarah kritis. Teori dalam sejarah umumnya berisi satu kumpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Itu menurut Kunto Wijoyo 2001. Baik, selanjutnya anak-anakku, beda lagi pendapat menurut Lubatz, ya, tahun 1963 yang dikutip oleh Samsudin 2012.
teori itu dalam sejarah itu merupakan penjelasan pada umumnya yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan suatu keberadaan kolektif. Jadi menurut Lubatz yang dikutip oleh Samsudin 2012, teori dalam sejarah itu terutama dalam penjelasan sejarah pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan mendefinisikan suatu keberadaan kolektif, ya. Jadi untuk merekonstruksi suatu perangkat kepercayaan, ya, menurut suatu analisis karakter kolektif, menguji kebenaran dan ketepatan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, verifikasi, eksplanasi dari suatu peristiwa yang kolektif. Selanjutnya yang berikut anak-anakku, kita masuk pada sejarah sebagai peristiwa. Kalau tadi kita sudah bicara tentang sejarah sebagai ilmu yang memiliki 5 ciri, sekarang kita masuk pada sejarah sebagai peristiwa. Apa itu sejarah sebagai peristiwa? Apakah semua peristiwa sejarah, apakah semua peristiwa yang terjadi di muka bumi ini yang dilakukan oleh manusia dapat disebut dengan peristiwa sejarah? Belum tentu anak-anakku sekalian. Mengapa belum tentu? Karena harus melalui tahapan-tahapan dalam metodologi atau tahapan-tahapan dalam metode sejarah. Tidak semua peristiwa yang terjadi itu disebut dengan peristiwa sejarah. Namun ada peristiwa-peristiwa tertentu yang bisa dikategorikan sebagai sebuah peristiwa sejarah. Bagaimana caranya? Yuk kita simak berikut ini. Sejarah pada umumnya ditulis berdasarkan pemikiran dan tindakan manusia di masa lampau. Oleh karena itu sejarawan harus berusaha mengadakan penyelidikan untuk mengetahui segala yang diperbuat dan dipikirkan oleh manusia pada masa lampau. Ya, dalam proses penyelidikan itu pula seorang sejarawan harus bekerja keras untuk memperoleh fakta-fakta dalam sejarah yang dapat memperkaya sebuah peristiwa sejarah itu sendiri. Fakta sejarah juga dapat didefinisikan sebagai suatu unsur yang dijabarkan secara langsung ataupun tidak langsung melalui dokumen. Dokumen sejarah dapat dianggap kredibel setelah melakukan pengujian sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan metode sejarah. Ya, yang di sini adalah bukanlah apa yang sesungguhnya, ya. Ada juga unsur-unsur yang paling dekat, unsur-unsur yang terjadi berdasarkan sesuatu yang dianggap betul-betul sumber-sumber terbaik daripada sebuah peristiwa sejarah. Seperti itu anak-anakku sekalian. Selanjutnya, menurut Bacher, ya, fakta-fakta sejarah dapat dibedakan menjadi 2. Ya, ada fakta keras dan fakta lunak. Apa itu fakta keras? Fakta keras, hard fact, itu adalah fakta yang sudah teruji kebenarannya. Fakta ini valid, fakta ini tidak lagi bisa diterbantahkan, ya, tidak lagi bisa dipertentangkan oleh orang lain, karena dia sudah merupakan fakta yang betul-betul sudah teruji dan sudah secara kredibilitasnya diakui, ya. Contoh, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1917 August, ya, 1917 August, 17 Agustus 1945, ya. 17 August 1945, ya, 17 August 1945, 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam arsip Depot tersimpan banyak dokumen sejarah yang mendukung dan menjelaskan tentang peristiwa tersebut. Jadi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bukti-bukti valid, bukti-bukti yang mendukung, ya, sumber-sumber fakta kerasnya ini tidak lagi terbantahkan karena didukung oleh fakta-fakta yang berada di dalam dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang sudah tersimpan rapi, ya, itu disebut dengan fakta keras. Kemudian ada juga fakta lunak. Fakta lunak cold fact, ya, cold fact, yaitu fakta dingin atau fakta lemah. Fakta lemah ini adalah fakta yang belum dikenal dan masih perlu diselidiki kebenarannya. Nah, bagaimana caranya untuk menguji kebenaran fakta itu? Seorang sejarawan harus dapat membuktikan bukti-bukti yang kuat, yang bisa mendukung, ya. Selanjutnya, seorang sejarawan juga harus mampu atau harus pandai untuk mengelola dan menyusun fakta agar dapat membutuhkan rekonstruksi dalam bentuk kisah. Misalnya tentang sejarah pembunuhan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, ya, di tahun 60-an. Sampai sekarang ini siapakah pembunuhnya itu masih dipertentangkan, ya, masih ada dalam tanda tanya besar, ya. Banyak teori-teori yang berbeda-beda yang digunakan yang berkenaan dengan pembunuhan tersebut. Jadi
fakta-fakta tentang peristiwa ini juga masih dicari sumber-sumbernya yang lebih valid, yang lebih konkret, karena ini juga yang masih didapatkan ini masih berdasarkan fakta-fakta lunak atau fakta-fakta yang masih sangat lemah, ya anak-anakku sekalian. Itu contoh. Kemudian fakta sejarah dibagi menjadi 3, ya. Fakta mental yang pertama itu adalah kondisi yang dapat menggambarkan suasana pikiran, perasaan, batin, kerohanian, dan sikap yang mendasari suatu karya cipta, ya. Jadi fakta mental ini bertalian dengan perilaku ataupun tindakan moral manusia yang mampu menentukan baik buruknya kehidupan manusia. Misalnya masyarakat dan negara, ya. Orang Aceh memiliki mental yang kuat, ya, memiliki semangat yang luar biasa, ya, untuk menentang penjajahan atau untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda saat itu. Jadi masing-masing orang ini fakta mental, ya, yang dimiliki oleh bangsa Aceh itu atau yang dimiliki oleh masyarakat Aceh kala itu memiliki sifat-sifat yang keras. Mereka memiliki pendirian yang kuat, tidak mudah menyerah, dan mengakibatkan pihak Belanda kewalahan dalam menghadapi perlawanan dengan masyarakat Aceh pada saat perang Aceh. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk pada fakta sosial. Fakta sosial ini berdimensi sosial, berarti dia berhubungan langsung dengan keadaan sosial masyarakat. Fakta sosial ini berkenaan dengan kehidupan suatu masyarakat, suatu kelompok masyarakat atau bangsa dan negara yang membentukkan hubungan sosial yang harmonis serta komunikasi yang terjaga dengan baik. Misalnya di Indonesia, ya, karena merupakan wilayah jajahannya bangsa-bangsa Eropa, ditemukan arsitektur bangunan yang hampir mirip dengan arsitektur bangunan yang ada di Eropa. Nah, itu juga ditempati oleh orang-orang asal Eropa yang membangun rumah berarsitektur yang tidak jauh beda dengan negara asalnya. Nah, kalau kita di Banda Neira sini, kita bisa lihat benda-benda peninggalan arsitektur bangunan-bangunan Eropa yang ada. Salah satu contoh misalnya nih, ya, rumah-rumah tua yang ada di Banda Neira sini hampir sama dengan rumah-rumah yang dibangun di Eropa sana, khususnya di Belanda. Juga ada peninggalan-peninggalan seperti benteng, ya, benteng Nassau, Belgika, ya, gereja dan gereja tua dan sebagainya. Kalau benteng Belgika ini kalau kita lihat seperti bentuk pentagon, pentagonnya di Amerika Serikat sana. Ya, namun orang-orang yang menjajah bangsa ini dibangun awalnya kan benteng Belgika ini dibangun fondasinya oleh Portugis, kemudian dilanjutkan oleh Belanda, ya, sebagai tempat penyimpangan dan benteng pertahanan saat itu pada masa penjajahan. Nah, hingga sekarang ini dapat kita lihat bentuk-bentuk arsitektur bangunan yang ada hampir sama dengan negara-negara yang di luar sana, ya, negara asalnya ketika mereka melakukan penjajahan pada zaman dulu. Kemudian yang berikut adalah artefak. Artefak itu apa, anak-anakku? Artefak adalah semua benda baik secara keseluruhan atau sebagian hasil garapan tangan manusia. Jadi segala bentuk yang dibuat oleh manusia zaman dulu itu yang disebut dengan artefak. Baik kehidupannya, alat-alat kehidupannya, ya, yang dipakai untuk masak, yang dipakai untuk kehidupan, ya. Contoh, ya. Contoh di sini adalah candi, ya. Kalau di gambar sini candinya Borobudur. Kalau di Indonesia banyak, ya, setelah masuknya Hindu Buddha itu ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, ya, Candi Mendut, ya, Candi Kalasan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ada di Pulau Jawa. Kemudian juga ada patung-patung Buddha, ya, yang ditemukan, patung Krishna dan lain sebagainya. Kemudian ada perkakas. Ya, perkakas ini berkaitan dengan perkakas kehidupan rumah tangga, ya, kehidupan masyarakat pada saat itu. Teknologi yang dipakai saat itu, ya, mereka hidup pada saat itu, teknologinya seperti apa, itu dibuat dari hasil racikan tangan manusia. Nah, itu yang ditinggalkan pada saat ini yang disebut dengan artefak, ya. Sejarah sebagai peristiwa dapat dipahami sebagai sesuatu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada masa lampau. Nah, jadi artefak itu apa? Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, kemudian dianggap penting karena segala sesuatu yang terjadi tidak ada hubungannya. Kalau yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat itu bukan sejarah. Tapi kalau ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat, berbangsa, kehidupan suatu kelompok, itu yang disebut dengan sejarah, ya. Baik anak-anakku sekalian. Kemudian kita lihat lagi dengan pengertian pada masa lampau sangat jelas bahwa peristiwa yang terjadi pada masa lampau
bukan terjadi pada masa sekarang, dan menurut Muhammad Ali disebut sejarah sebagai objek. Namun tidak semua peristiwa yang terjadi pada masa lampau dianggap sebagai sebuah sejarah. Suatu peristiwa dapat dianggap sebagai peristiwa sejarah jika peristiwa itu dapat dikaitkan dengan peristiwa yang lain sebagai bagian dari proses dinamika dalam konteks historiografi, ya. Selain itu, peristiwa-peristiwa tersebut juga dapat diseleksi dan mendapatkan peristiwa yang memang penting, esensial dan serbaguna, ya, atau berguna, ya, untuk kehidupan saat itu. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, peristiwa yang dapat digolongkan sebagai peristiwa sejarah itu harus unik, ya. Unik itu berarti sekali terjadi, ya. Terjadi sekali, enmalik, dapat memiliki pengaruh yang besar pada masanya dan terjadi sesudahnya, ya. Jadi di masa sesudahnya juga dia memiliki pengaruh. Sejarah sebagai peristiwa tidak dapat kita ulang, tidak dapat diamati lagi karena tidak dapat menyaksikan peristiwa itu berulang-ulang, ya. Misalnya peristiwa 10 November 1945 ketika Bung Tomo membakar semangat arek-arek Surabaya, anak-anak Surabaya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, untuk menentang yang namanya dengan penjajahan saat itu Belanda, ya. Nah, itu juga dapat disebut sebagai peristiwa sebagai sejarah. Unik karena tidak dapat terulang lagi. Jadi arek orang Surabaya ini tidak dapat diulang lagi pada masa sekarang, ya. Hanya sekali terjadi, enmalik, ya. Oke, baik anak-anakku, sekali lagi kita masuk pada peristiwa sejarah itu memiliki syarat. Jadi sejarah memiliki syarat yang pertama objektif, unik, penting, ya. Kalau objektif itu peristiwa didukung oleh fakta sejarah yang menunjukkan adanya peristiwa benar-benar terjadi pada masa lampau. Itu objektif. Yang kedua unik. Unik itu adalah peristiwa itu terjadi hanya sekali. Kemudian tidak akan ada lagi peristiwa yang sama seperti peristiwa tersebut. Yang ketiga, setiap peristiwa memiliki arti penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu syarat daripada sebuah peristiwa sejarah. Baik anak-anakku sekalian, nah untuk mata pelajaran sejarah peminatan ini kita bagi dalam 3 bagian anak-anakku. Hari ini Ibu menerangkan tentang sejarah sebagai ilmu dan peristiwa, ya. Nanti akan ada video selanjutnya, ya, next time, itu tentang sejarah sebagai seni, ya, dan kisah, atau sejarah sebagai kisah dan seni. Nah, nanti juga di bagian ketiga lagi nanti ada lagi tentang sejarah sebagai apalagi ada manfaatnya sejarah, manfaat yang penting dalam sejarah. Jadi untuk materi sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu dan seni di pertemuan pertama ini Ibu hanya menjelaskan sampai di sini saja. Dan soal latihan pun Ibu buat dalam bentuk materi-materi yang berkaitan dengan sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai peristiwa. Ya, jadi mulai dari soal pertama sampai dengan soal kelima, anak-anakku dapat melihat masing-masing soal. Terutama di sini sudah tercantum di layar satu, sejarah sebagai suatu ilmu memiliki teori. Tadi sudah dijelaskan. Teori dalam sejarah muncul setelah sejarawan melakukan apa? Titik-titik. A. Menentukan fakta-fakta dan bukti-bukti baru. B. Menemukan kesimpulan baru dalam penelitian. C. Memanfaatkan ilmu-ilmu bantu dalam penulisannya. D. Menggunakan teori dan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Dan E. Menyelesaikan langkah-langkah dalam metodologi sejarah. Nah, soal pertama ini tinggal anak-anakku memilih opsi A, B, C, D, atau E, ya. Silahkan kalian menuliskan jawaban yang benar pada lembar kerja. Selanjutnya baru diperiksa oleh saya sendiri. Baik, kita lanjut kepada soal yang kedua. Menurut Kunto Wijoyo, ilmu sejarah memiliki kesamaan dengan ilmu alam, ya, seperti tadi sudah dijelaskan dengan biologi, ya. Karena berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Akan tetapi ahli ilmu alam menggunakan laboratorium untuk melakukan pengamatan. Sejarawan melakukan pengamatan melalui titik-titik. A. Buku referensi dan sumber internet. B. Lingkungan sosial dan alam. C. Bukti-bukti dan ilmu-ilmu bantu yang lain. D. Pemikiran dan perenungan. Dan E. Kondisi fisik dan psikis. Ya, anak-anakku silakan memilih antara opsi A, B, C, D, dan E.
Baik, selanjutnya kita masuk pada soal yang ketiga. Sejarah dapat diperbincangkan dan dibahas umat manusia sejak dulu. Fakta tersebut menunjukkan A. Sejarah merupakan ilmu yang sulit direkonstruksi oleh seorang orang awam. B. Sejarah hanya berpengaruh bagi orang-orang besar. C. Masa depan seorang dapat diprediksi melalui ilmu sejarah. D. Sejarah memiliki kedudukan penting bagi umat manusia. Dan E. Manusia mulai tertarik dengan ilmu sejarah. Silakan anak-anakku baca dengan teliti, ulang kembali dan menemukan jawaban yang paling tepat. Soal yang keempat, perhatikan keterangan berikut. Mempunyai metode berdasarkan fakta, mempunyai generalisasi bersifat empiris, mempunyai ilmu bantu. Nah, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 4, C. 1, 3, 4, D. 2, 3, 5, dan E. 2, 4, dan 5. Silakan dipilih, disimak baik-baik soalnya dan semoga benar jawabannya ya. Kemudian yang kelima, anak-anakku, dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi, unik, dan penting. Sebuah peristiwa sejarah dapat dikatakan penting dan dapat dijadikan momentum karena titik-titik. A. Memberikan pelajaran dan hikmah bagi kehidupan suatu kelompok. B. Menjadi penting yang selalu diperingati, dikenang oleh manusia. C. Merupakan peristiwa yang hanya terjadi sekali dalam kehidupan. D. Merupakan peristiwa yang tidak dapat diubah dan menjadi sebuah sejarah. E. Memiliki pengaruh besar bagi kehidupan umat manusia pada masa sekarang ya, umat manusia yang ada pada masa sekarang. Baik anak-anakku, demikianlah apa yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini ya, terkait dengan topik kita yang pertama, sejarah sebagai peristiwa kisah ilmu dan seni. Namun di sini Ibu hanya menerangkan pada part 1 bagian pertama tentang sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa. Insya Allah kita akan ketemu pada bagian kedua tentang sejarah sebagai kisah dan seni. Jangan lupa anak-anakku tetap stay di rumah ya, tetap menjaga kesehatan karena kesehatan itu penting untuk tubuh kita. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa dan pikiran yang sehat. Anak-anakku, jangan lupa subscribe channel ini agar kedepannya channel ini dapat berkembang untuk banyak orang dalam bidang pendidikan khususnya. Sekali lagi, subscribe, like, komen ya. Notifikasinya dijalankan ya agar tetap mendapatkan notifikasi terbaru dari media-media pembelajaran selanjutnya, khususnya tentang sejarah peminatan dan sejarah Indonesia. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya. Jangan lupa di masa pandemi COVID-19 ini tetap menjaga 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air mengalir dan menghindari kerumunan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar.